Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Jevenet Slatuheru, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor yang melayani di Pos Polkes Lembasilo Gunung Seriang, Pos Polkes Kanaan Pejalin, Pos Polkes Anugerah Sekang. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat tiba di penghujung aktivitas kita di malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 19 ayat 25 sampai 26. Injil Lukas pasal 19 ayat 25 sampai 26. Jika sudah dipersiapkan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami umat-Mu yang percaya datang dalam kerinduan dan juga kesediaan untuk senantiasa dipimpin, dibimbing dalam kebenaran-Mu. Biarlah dalam pertolongan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti memahaminya, juga melakukannya. Bersabdalah Bapa, kami umat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba sebagai alat-Mu saja, agar dalam tiap pemberitaan ini Tuhan, nama Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara, anak-anak sahabat GPIB, bagian pembacaan kita di 2 ayat tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang uang mina yang dimulai dari ayat yang ke-11. Dan perumpamaan ini mirip atau sejajar dengan kisah perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, sebagaimana yang saya katakan di awal, maka penting bagi kita untuk melihat keseluruhan teks ini, di mana perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bangsawan yang akan pergi mengadakan atau melakukan perjalanan ke negeri yang jauh. Dan ia mempercayakan kepada para pelayan atau para hambanya uang mina untuk menjalankan usaha atau berdagang. Dan ketika sang bangsawan itu kemudian dikatakan dia kembali, maka ia meminta pertanggungjawaban para hambanya. Orang pertama dan kedua berhasil melipat gandakan uang mina itu, sehingga kemudian sang bangsawan bersuka cita dan memuji hamba yang mendapat hasil dari usaha mereka itu. Tapi ternyata ada hamba yang membuat tuannya ini justru juga tidak senang, yaitu orang ketiga. Karena orang ketiga tersebut tidak melakukan apa-apa dan tidak menghasilkan apapun juga. Sehingga apa yang terjadi baginya, kita lihat di ayatnya yang ke-26 pembacaan kita, dia kehilangan apa yang telah diberikan kepadanya. Sebaliknya, hamba yang menghasilkan 10 uang mina karena dia menunjukkan keseriusan di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, sehingga kepadanya Tuhan tambahkan. Sahabat GPIB, bagian pembacaan kita mau membawa kita untuk melihat dan memahami bahwa betapa Tuhan memandang sungguh dan serius tiap hal yang dipercayakan olehnya kepada kita. Maka perlu untuk kita renungkan, paling tidak di hari ini, ketika sepanjang hari ini kita beraktivitas, kita bekerja, maka di manakah posisi kita? Adakah kita mengupayakan yang terbaik melalui tiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, untuk kemudian itu berdampak bagi sesama dan itu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan? Ataukah justru sebaliknya, ada talenta, ada karunia yang diberikan Tuhan, namun hidup kita justru seperti hamba yang tidak melakukan dan menghasilkan apa-apa?
Atau adakah di dalam mengusahakan dan mengerjakan semuanya itu kita sungguh berjuang? Ataukah kita hanya setengah hati di dalam menjalankannya? Entah karena tantangan dan persoalan yang dihadapi, atau karena penilaian dan perbandingan diri sendiri dan orang lain. Sahabat GPIB, apapun bagian kita, ini bukan sebatas banyak atau sedikit, besar atau kecil yang kita punya dan jalani. Tapi ini tentang bagaimana yang banyak maupun sedikit, yang besar ataupun kecil itu ketika dipercayakan bagi kita, kita dipanggil untuk mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Menjalankannya dengan baik, walau terkadang harus ada hal-hal yang diperjuangkan dan dikorbankan. Mungkin saja orang di sekitar, pimpinan, dan rekan tidak melihat dan bahkan tidak menghargai apa yang sudah susah payah kita perjuangkan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak tutup mata. Segala yang kita lakukan dengan tulus dan tekun, meski tidak dilihat manusia, tapi Tuhan lihat. Untuk itu, tetaplah berjuang dan lakukanlah dengan baik. Pada waktunya, 1 Korintus 3 ayat 14 mengatakan, jika pekerjaan itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Sebab Tuhan memperhitungkan dan menghargai tiap usaha dan perjuangan kita yang kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sahabat GPIB, tidak perlu kecewa untuk tiap bagian kita. Kelola itu supaya berbuah. Tidak perlu juga khawatir dan juga mengeluh dengan tiap bagian yang kita dan orang lain terima. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Sebab Tuhan tidak pernah salah kasih berkat. Tapi ingat juga, jangan salah pakai berkat. Jangan salah gunakan yang Tuhan kasih untuk kita. Sebab kekristenan mengajarkan kita untuk melihat baik usaha, kerja, tugas, dan apapun itu adalah berkat. Di mana ada kesempatan untuk kita menyatakan iman dengan penuh tanggung jawab. Sehingga ketika kita melakukannya, itu dilakukan dengan dedikasi yang penuh, dengan kejujuran, dengan ketaatan, dengan kualitas. Sehingga hal itu dilakukan dengan segenap hati. Dan kata Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan. Jadi, sahabat GPIB, apa yang ada pada diri kita, kemampuan skill kita, talenta, materi, uang, bahkan waktu, pergunakanlah itu dengan baik dan bijaksana. Jaga dan bangun itu dalam ketekunan dan kesetiaan, mengerjakan bagian kita masing-masing. Percayalah, setiap usaha dan kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Mari sahabat GPIB, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi kehidupan kami untuk mengawali dan menjalani hari ini. Kami belajar dan diingatkan untuk senantiasa taat, tekun, dan setia. Juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tiap tugas, usaha, dan pekerjaan. Bahkan pelayanan yang Engkau percayakan di dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati tiap hidup dan kerja kami yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa bagi seluruh aktivitas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan kami untuk berkarya, untuk melayani. Berilah kekuatan, berikanlah kesehatan bagi kami untuk menjalani semuanya dalam syukur dan tanggung jawab yang baik. Ya Tuhan, kami
juga mau berdoa di dalam kesempatan ini untuk seluruh gerejamu di muka bumi ini. Secara khusus kami bawa dalam doa bagi GPIB dalam perjalanan pelayanan dan kesaksiannya, baik di kota maupun di desa, baik yang ada di pelosok, yang ada di pos-pos polkes yang ada. Setiap kami dan mereka yang Tuhan pakai di dalamnya untuk melayani Tuhan melalui tiap-tiap ruang persekutuan yang ada, yang Tuhan anugerahkan. Peliharalah kami Tuhan. Kami bersyukur ketika atas perkenaan Tuhan persidangan sinode tahunan GPIB tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan kami berdoa Tuhan agar kiranya hasil-hasil persidangan sinode tersebut dapat dilanjutkan dan diselenggarakan dengan baik melalui program-program kerja baik di tingkat mupel maupun jemaat yang ada di GPIB. Kiranya apa yang kami kerjakan ini berkenan di hadirat-Mu serta membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ini. Berkatilah mereka yang mengabdi demi kebaikan dan juga kesejahteraan hidup bersama. Bahkan bagi setiap mereka yang saat ini sedang bergumul dalam sakit, dalam duka yang dialami, kami tetap percaya lawatan Tuhan sedang merendah bagi hidup mereka saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami landaskan seluruh langkah juang kehidupan kami, secara khusus yang telah kami jalani dan kami kerjakan di hari ini, dan yang akan jika Tuhan berkenan kami jalani di hari yang baru besok. Ya Tuhan, kami mau bawa semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memimpin tiap langkah dan perjuangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami dasarkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB. Ingatlah apapun bagianmu, jalani dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Sukacita selalu. Tuhan memberkati.